Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Aisyah Nidaul Haq dari kelas BKA 2020. Di sini saya akan mempresentasikan layanan bimbingan konseling sosial menggunakan media BK teka-teki silang atau TTS guna memperkenalkan dan mengenang para pahlawan nasional Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan media BK saya dengan menjawab pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H. Sebelum menjawab pertanyaan berikut, izinkan saya menjelaskan pengertian dari media BK dan teka-teki silang. Media BK adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan untuk teka-teki silang atau TTS adalah suatu permainan kata yang biasanya berbentuk serangkaian ruang-ruang kosong, berbentuk kotak, dan berwarna hitam putih. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari media BK dengan menggunakan TTS? Jawabannya, tujuan dari permainan ini adalah untuk mengisi kotak-kotak putih dengan jawaban yang sesuai dengan soal-soal yang telah diberikan, baik itu mendatar ataupun menurun, yang mana kali ini materinya berhubungan dengan pahlawan nasional Indonesia. Tujuan umum dari media BK ini adalah agar peserta didik dapat mengenal dan mengenang para pahlawan nasional Indonesia serta menjadikan mereka sebagai teladan. Dan tujuan khusus dari media BK ini adalah agar peserta didik dapat menjawab dan menerima informasi, juga mengingat kembali pengetahuan seputar pahlawan nasional Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu, siapakah yang melaksanakan layanan ini dan siapakah yang menjadi sasaran dari layanan ini? Jawabannya, yang melaksanakan layanan ini adalah konselor atau guru BK yang memiliki tugas untuk membuat program layanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Dan yang menjadi sasaran dari layanan ini adalah siswa dari SMP IT Madinah yang tidak mengetahui para pahlawan nasional Indonesia. Hal ini berdasarkan dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan beberapa siswa di sana. Pertanyaan ketiga, mengapa media BK ini harus dilaksanakan? Jadi jawabannya itu ada dua hal. Berdasarkan dari asesmen yang telah dilaksanakan sebelumnya, saya mendapati beberapa siswa tidak mengetahui tentang siapa saja pahlawan nasional Indonesia dan dari manakah saja mereka berasal dan apa saja jasa mereka kepada negara Indonesia. Dan yang kedua, berdasarkan dari fungsi pemeliharaan dalam layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini dilaksanakan untuk memelihara dan mengenang para pahlawan nasional Indonesia yang kini mulai dilupakan oleh peserta didik, juga untuk meningkatkan nasionalisme mereka. Berdasarkan kedua hal itu, kemudian saya merencanakan untuk membuat program media BK ini dengan tujuan dapat membantu permasalahan peserta didik di SMP IT Madinah Samarinda. Pertanyaan keempat yaitu, kapan program ini dilaksanakan? Program ini akan dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda, yang mana temanya akan menyesuaikan dengan hari-hari besar dan permasalahan peserta didik. Dan khusus untuk tema kali ini saya akan melaksanakannya pada Hari Pahlawan 10 November 2021. Dan untuk waktu pelaksanaannya selama 60 menit setiap sesinya. Pertanyaan kelima, di mana program ini akan dilaksanakan? Program ini akan dilaksanakan di Sekolah SMP IT Madinah Samarinda. Lokasi tepatnya di Jalan Mugerjo, Samarinda. Dan program ini akan dilaksanakan di dua kampus, yaitu di Kampus Putra dan Kampus Putri.
Program ini juga akan dilaksanakan di beberapa kelas seperti yang sudah ditampilkan oleh layar. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengaplikasikan media BK TTS tersebut? Cara mengaplikasikan media BK TTS ini ada beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap awal, guru BK akan menyapa dan memberikan salam kepada para peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Kemudian memulainya dengan mencairkan suasana dan basa-basi untuk memberikan pertanyaan asal daerah peserta didik. Setelah itu, guru BK akan memulai kegiatan dengan memberikan beberapa informasi mengenai pahlawan nasional Indonesia seperti nama mereka, jasa mereka, dan kota asal mereka. Dan pada tahap kedua atau tahap inti, guru BK memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk menyiapkan alat tulisnya seperti pensil dan pulpen, kemudian membagikan kertas TTS yang sudah berisi lembar isian dan lembar soal, kemudian mencontohkan cara mengisinya. Kemudian setelah itu kuis pun dimulai dan guru BK memantau jalannya kuis tersebut. Dan tahap ketiga yaitu tahap akhir, guru BK membuat lembar isian TTS di papan tulis agar dapat membahas jawabannya yang benar secara bersama-sama. Kemudian guru BK juga meminta beberapa peserta didik untuk maju ke depan kelas dan menceritakan siapa saja pahlawan yang menjadi favoritnya serta apakah alasannya. Kemudian setelah itu guru BK menutup kegiatan dengan memberitahu bocoran materi atau kuis yang akan dilaksanakan bulan depannya. Berikut contoh lembaran TTS. Dan untuk evaluasinya terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada evaluasi proses, yang perlu dievaluasi adalah mengadakan refleksi hasil. Kedua, sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan, contohnya kurang semangat, semangat, atau tidak semangat. Kemudian ada juga yang perlu dievaluasi, yaitu cara peserta didik menyampaikan pendapatnya atau bertanya sesuai dengan topik atau kurang sesuai dengan topik atau tidak sesuai dengan topik. Kemudian apakah media TTS tadi menarik perhatian siswa untuk mengenang para pahlawan nasional Indonesia, dan apakah cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap guru bimbingan dan konseling atau konselor mudah dipahami atau tidak dipahami atau sulit dipahami. Kemudian untuk evaluasi hasil, merasakan suasana pertemuan yang menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan topik yang dibahas apakah sangat penting atau kurang penting atau tidak penting. Dan cara guru bimbingan konseling menyampaikan dan menampilkan media mudah dipahami, tidak mudah dipahami, atau sulit dipahami. Kegiatan yang diikuti juga menarik atau kurang menarik atau tidak menarik untuk diikuti. Baik, saya telah menjawab 6 pertanyaan berdasarkan 5W dan plus 1H. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pembuatan media BK ini. Sekian dan terima kasih.